Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kasus yang kedua tentang Cisco System. Adapun pertanyaan pada kasus ini, menurut kalian apa pendapat tentang cara yang digunakan Cisco untuk membiayai inisiatif bisnisnya? Jawabannya, pada sampai tahun 1993, Cisco ini membiayai inisiatif bisnisnya dengan cara serupa dengan apa yang diterapkan oleh mayoritas perusahaan. Pendanaan diperoleh melalui Departemen Teknologi atau TI yang merupakan pusat biaya yang diakui secara akrual sebagai biaya overhead administrasi. TI dibiayai sebesar 0,75% dari pendapatan Cisco. Semua inisiatif bisnis dievaluasi atas dasar pengurangan biaya dan seringkali mengabaikan dampak pada penjualan, kepuasan pelanggan, atau mempertahankan karyawan. Tindakan Cisco ini merupakan tindakan yang kurang baik. Hal ini karena fokus Cisco hanyalah pengurangan biaya tanpa memperhatikan kepuasan pelanggan dan kesejahteraan karyawan. Ini merupakan suatu pilihan yang berakibat buruk sebab sejak musim panas tahun 2000, karyawan baru yang masuk ke perusahaan tidak kurang dari 3.000 per 1 bulan. Niat perusahaan ini adalah untuk pengurangan biaya, akan tetapi perusahaan sering melakukan training pada karyawan baru, sehingga dana perusahaan akan teralihkan untuk perekrutan karyawan bukan untuk pelanggan. Dimulai tahun 1993, salah seorang arsitek dari mekanisme pendanaan TI terdesentralisasi mengatakan bahwa untuk memelihara keunggulan dalam bisnis, perusahaan harus memiliki fokus yang kuat pada pelanggan. Cisco mengharuskan kinerja perusahaan berpusat pada kepuasan pelanggan, sehingga manajer unit bisnis menjadi sangat agresif untuk mencari umpan balik yang menghasilkan inisiatif bisnis yang baru. Kompensasi untuk setiap inisiatif menjadi didasarkan pada 3 ukuran: pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dan kepuasan pelanggan. Keputusan untuk membiayai inisiatif bisnis dengan cara ini sudah cukup bagus, namun bukan berarti masalah yang ada sudah dapat terselesaikan. Akibat dari program kompensasi itu, manajemen cenderung memiliki fokus jangka pendek, sehingga keputusan-keputusan yang ada sering direvisi. Menurut kami, meskipun fokus perusahaan adalah kepuasan pelanggan, manajemen masih perlu melakukan kajian terlebih dahulu terhadap inisiatif yang ada. Dengan demikian, setiap inisiatif yang sudah mendapat kompensasi akan dapat diaplikasikan dengan maksimal dan dapat membantu going concern perusahaan. Selanjutnya, dilanjutkan pertanyaan ke nomor 2 kepada Kak Ferdi. Terima kasih kepada Kak Liza. Untuk pertanyaan kedua, di sini saya akan mencoba menjawab. Apakah kalian beranggapan bahwa Cisco seharusnya memutuskan setiap aspek dari proses investasinya? Di sini kami beranggapan bahwa Cisco seharusnya memusatkan setiap aspek dari proses inovasinya. Keputusan ini diambil agar inovasi yang dilakukan Cisco dapat terarah dan memberikan hasil yang baik untuk perusahaan. Ketika memberikan hasil yang baik untuk perusahaan, inovasi itu tidak dipusatkan, maka akan yang terjadi adalah terlalu banyak inovasi dan inisiatif yang dilakukan oleh perusahaan. Kejadian ini menyebabkan Cisco terkadang menerapkan inovasi yang sebenarnya sama untuk unit bisnis yang berbeda. Selain itu, inovasi-inovasi itu belum sempat diaplikasikan secara penuh, namun sudah diganti dengan inovasi lain. Dengan kata lain, suatu unit bisnis belum mencapai titik yang seharusnya, akan tetapi sudah diinvestasi terlebih dahulu. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kak Nabila. Akan melanjutkan
Pertanyaan berikutnya, dapatkah Kisco mengukur usaha-usaha inovasinya? Mengikat kompensasi pada usaha-usaha ini, apabila iya bagaimana? Jadi, Kisco dapat mengukur usaha-usaha inovasi dan mengikat kompensasi pada usaha-usaha tersebut. Cara untuk mengukur usaha-usaha inovasi menurut kami dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu, hitung berapa banyak inovasi yang pernah ada. Yang kedua, hitung berapa banyak inovasi yang diimplementasikan di perusahaan. Yang ketiga, analisis dampak inovasi tersebut terhadap respon konsumen. Yang keempat, analisis dampak tersebut terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Jika dampaknya positif, maka berikan kompensasi yang sebanding dengan kenaikan penjualan, kenaikan laba, tingkat kepuasan pelanggan, dan perbaikan antara jumlah karyawan baru yang masuk dan keluar dari perusahaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan untuk kasus kedua ini, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.